Sebelum kita berikan pupuk Suma SP dan Suma SR kali ini, tanaman cabai kita memang kondisinya sudah seperti ini. Daunnya hijau kehitam-hitaman, tebal juga, mengkerut juga. Mungkin ini adalah efek daripada kelebihan atau overdosis dari unsur nitrogen sebelumnya. Apakah unsur nitrogen itu bertemu antara pupuk dasar yang kita tanam di bedengan ataupun unsur nitrogen tambahan yang kita berikan sebelum-sebelumnya. Atau bisa saja keadaan daun seperti ini itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi saat ini. Namun dari kondisi ini kita coba berikan pupuk Suma SP dan Suma SR, dan nanti kita perhatikan efek apa lagi yang akan diberikan. Apakah berubah ke arah yang lebih baik atau akan semakin memperparah keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, selamat datang kembali di channel kami dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas. Semoga diberikan kelimpahan rezeki dan diangkatkan penyakit bagi Anda yang masih kurang sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan dulur, kegiatan kita hari ini pemberian nutrisi tambahan untuk tanaman cabai kita. Ini adalah cabai Siostafi kami yang berusia 85 HST sedang menuju masa panen petikan buah pertama. Dan pada saat ini kondisinya memang sangat memprihatinkan. Pertumbuhannya sempat terhenti juga, sempat diserang penyakit jamur juga. Kemarin ada busuk ranting, sudah kita tangani, sudah beres. Kemudian untuk antraknosa atau pateknya alhamdulillah masih aman, dan doakan jangan sampai dia datang ke sini. Terima kasih Lur. Yang jadi perhatian, kondisi daunnya sudah tebal, hitam, mengkerut, distorsi, klorosis, bisa jadi seperti itu. Mungkin kejadian-kejadian seperti ini terjadi karena pengaruh cuaca yang mungkin saat ini sedang tinggi-tingginya curah hujan, kemudian mungkin juga ada kesalahan dari penggunaan pupuk kami sebelumnya, atau mungkin juga karena efek kesalahan kami dari penggunaan pestisidanya. Namun dulur, sekalipun kondisinya seperti ini, kita coba mainkan juga penggunaan pupuk Suma SP dan Suma SR untuk tanaman cabai ini. Nah, buat sedulur yang belum mengetahuinya, Suma SP adalah pupuk generasi terbaru dengan nanoteknologi, dengan gabungan kandungan unsur hara makro dan mikronya. Namun yang menjadi catatannya adalah unsur nitrogennya tidak terlalu tinggi. Dan Suma SP itu diperuntukkan memang untuk tanaman vegetatif, maka unsur N-nya lebih dominan sedikit ketimbang dengan Suma SR-nya. Di mana Suma SR juga sama dengan Suma SP, hanya saja kandungan N-nya memang sedikit lebih rendah. Nah, kenapa? Karena Suma SR itu diperuntukkan untuk tanaman generatif, dan tanaman generatif itu pada umumnya memang tidak membutuhkan unsur nitrogen yang lebih tinggi. Dia lebih butuh kepada unsur-unsur lain yang bisa memiliki fungsi untuk memperkuat batang, pengisian daging buah, memperpadat buah, dan memperberat bobotnya. Maka oleh karenanya Lur, penggunaan pupuk Suma SP dan Suma SR pada tanaman cabai Siostafi kami ini kami berikan dengan dosis yang agak sedikit berbeda. Di mana untuk Suma SP-nya, karena dia itu adalah pupuk untuk vegetatif, di sini hanya kita berikan 2 tutup botol saja untuk 1 tangki penyemprotan. Di mana untuk vegetatif itu bisa diberikan 3-4 tutup botolnya untuk 1 tangki 16 literan. Nah, kemudian Lur, untuk Suma SR-nya ini kita berikan 1 saset 100 gram ini untuk 3 tangki penyemprotan. Dan lagi-lagi Lur, karena kemarin kita sudah menemukan salah satu kekurangan daripada pupuk Suma SR, yaitu tidak cepat larut, maka dia sudah kita siapkan terlebih dahulu untuk tidak memperhambat pekerjaan kita pada hari ini. Dan Lur, kenapa kami memilih dosis seperti itu? 2 tutup botol Suma SP dan
lebih kurang 35 gram summa SR-nya untuk satu tangki penyemprotan. Nah, kembali lagi ke kondisi tanaman kita lur, di mana kondisi daun yang sudah menebal, sudah mengkerut itu adalah kondisi daun yang tidak baik, kondisi daun yang tidak sehat. Dia bisa memancing banyak masalah baru, apalagi pada saat proses pengisian daging buah seperti ini. Jika kondisi daun pada keadaan pembungaan dengan kondisi seperti ini, tentunya itu beresiko terhadap kerontokan bunga. Namun pada kondisi seperti ini tentunya asupan nutrisi untuk pengisian daging buah menjadi tidak optimal seperti biasanya. Maka oleh karena kondisi inilah kemudian lur kami memutuskan untuk menggunakan dosis seperti itu. Kami pun merasa agak ragu-ragu apakah nanti pupuk Summa SP dan Summa SR ini bisa memperbaiki keadaan daun kita atau justru malah sebaliknya. Kehadiran pupuk Summa SP dan Summa SR itu malah menjadikan daun kita semakin jelek, semakin hancur. Maka oleh karenanya untuk tahap penggunaan pertama ini kita berikan seukuran itu dulu. Nanti kita pantau perkembangannya mungkin 10 hari ke depan. Jika ada perubahan ke arah yang lebih baik, dosisnya pun nanti coba kita sesuaikan. Bila memungkinkan kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Kemudian lur perlu juga diingat, dicatat, digaris bawahi bahwa penggunaan pupuk Summa, apakah itu Summa SP, Summa SR, tidak bisa dicampurkan dengan insektisida ataupun dengan fungisida. Pupuk Summa itu wajib dilakukan aplikasi secara tunggal. Dan proses aplikasi secara tunggal itu menurut kami adalah sesuatu annoying atau kekurangan-kekurangan yang mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Mengingat dulur dengan proses aplikasi yang seperti itu kan otomatis akan menambah pekerjaan kita, akan menguras tenaga kita. Beruntung untuk kami yang memiliki lahan kecil, bagaimana dengan sedulur yang lahannya lebih luas? Tentu dia akan disibukkan pagi harinya dengan penyemprotan perawatan biasa, penggunaan insektisida, fungisida, kemudian sorenya balik lagi, angkat lagi tangki penyemprotannya, mainkan si pupuk Summanya. Namun dulur kekurangan-kekurangan itu mungkin tidak akan terasa, tidak akan jadi beban bagi kita jika seandainya hasil atau dampak daripada penggunaan pupuk Summa ini benar-benar luar biasa. Artinya manfaat yang diberikan itu lebih besar ketimbang dari efek negatif tadi lur. Maka oleh karenanya lur, ini perlu kita pantau terus, ini perlu kita update terus agar menjadi pertimbangan untuk sedulur semuanya. Dan kemungkinan besar lur, jika memang tidak ada halangan apapun, cuaca mendukung, untuk tanaman cabai ini lur, untuk setiap 10 hari sekali akan kita update, akan kita pergunakan kembali pupuk Summanya. Maka bagi sedulur yang ingin mengetahui perkembangan tanaman cabai kami dengan penggunaan pupuk Summa SP dan Summa SR, silakan ikuti channel ini. Jika sedulur tidak berkenan, tidak bersedia, tidak ingin, ya nggak apa-apa, abaikan saja, nggak masalah. Dan biar lebih mudah pula untuk membandingkan semua perlakuannya, sedulur bisa juga scroll ke playlist khusus pupuk Summa yang sudah kita siapkan. Nah, kenapa demikian lur? Terstruktur sistematis seperti itu untuk penggunaan pupuk Summanya, karena jujur lur, pupuk Summa ini kami pun dihantui rasa penasaran. Apakah dia bagus, apakah dia tidak, kami dihantui rasa penasaran. Dan bisa saja pupuk Summa ini adalah pupuk menyesal dalam tanda kutip untuk kami. Menyesal karena terlambat mempergunakannya, atau menyesal karena telah mempergunakannya tapi hasilnya tidak baik-baik saja. Dan dulur, demikian saja untuk aktivitas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa komen-komen, jangan lupa dibagikan, jangan lupa membuli kami jika tidak baik untuk sedulur. Dan baik, terima kasih, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.